Baik, bismillah. Ustaz, kenapa musik haram? Apakah di zaman Nabi ada musik tambahan? Doakan ana supaya bisa segera menikah. Dipastikan yang bertanya adalah jomblo atau single senior. Allah zaujah salih. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada saudara kita penanya istri yang salihah. Atau kalau dia wanita, suami yang salih. Amin ya rabbal alamin. Baik, terkait halal dan haram, itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang boleh menghalalkan, mengharamkan, dan mengharamkan kecuali Allah. Nabi saja hanya menyampaikan hukum Allah. Dan ini yang pertama. Kenapa saya tekankan demikian? Karena sebagian orang ketika mendengar seorang ustaz membahas ini haram berdasarkan ayat dan hadis, langsung diklaim itu ustaz terlalu ekstrim, kurang rahmat, kurang hikmah, kurang memperhatikan perasaan umat. Dia kira agama ini seperti jual nasi. Ijak dirau rentang kurang mameh, nembuh saka bacut, dabuh saka bacut. Ijak dirau nyo campli kurang, nembuh campli Cina bacut, dabuh campli Cina. Ijak dirau nyo asam suntin tambah mendua ne, tambah dua te, nyo agama kan mukat bu goreng. Kan kanduri. Bukan jualan. Agama sikap kita sami'na wa ata'na. Balighu anni walau ayat. Sampaikan seperti yang kalian ketahui dariku walaupun satu ayat. Sekalipun kita belum mengamalkannya, yang kemana hukum Allah tiada tawar-menawar. Walaupun kita sendiri menyelisinya, kalau A tetap A, B tetap B, walaupun jenderal yang bertanya, walaupun presiden yang bertanya, walaupun khalifah yang bertanya, hukum Allah yang A tetap A, yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Tiada tawar-menawar terhadap hukum Allah. Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika sudah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dia memilih ketetapan lain, ketentuan lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sungguh ciri mukmin sejati itu adalah ketika dia diajak, diberitahukan hukum Allah dan Rasulnya, dia selalu berkata sami'na wa ata'na. Dua kalimat ini. Sami'na wa ata'na. Jangan kita ganti menjadi sami'na wa tapihna wa kenapana. Cukup sami'na wa ata'na. Jangan kita ganti menjadi sami'na wa pakanna. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang akan sukses di dunia dan akhirat. Baik, terkait musik telah datang satu ayat, hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabi'in, dan sepakat 4 mazhab. Anda mau masuk mazhab mana? Semua mazhab haram musik. Oh kamu ya Ceh Syafi'i lebih keruhlah masalah musik. Gitar, nyuka tobat, pecahkan, enggak boleh jual. Dan Imam Syafi'i. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang memperjualbelikan, mempermainkan lahwal hadith, yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadith adalah musik. Adapun hadith, maka hadith diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi bersabda, "La yakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif." Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam, Nabi enggak menyebutkan orang kafir, dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan. Yang dikira enggak ada loh. Saya pernah diberitahukan oleh seorang ustaz di sebuah tempat yang sekarang sudah ditiadakan tempat itu, lokalisasi prostitusi. Tempat yang ma'ruf di Indonesia. Jadi di malam Jumat mereka PSK punya kajian malam Jumat. Yasinan, salawatan. Di antara yang disampaikan kepada mereka, bahwa pekerjaan kalian ini bisa menjadi pintu surga dan bisa menjadi pintu neraka. Kalian bisa mendapatkan pahala dari pekerjaan ini dengan syarat ikhlas karena Allah. Hakikat ikhlas zina, ikhlas. Apa itu ikhlas? Tapi itulah ulama su. Kalau kalian ikhlas. Kedua, tidak mengambil suami orang. Yang ketiga, demi menyelamatkan diri kalian, keluarga kalian dari kelaparan. Yang keempat, bisa bersedekah dari uang itu. Mau orang tinggal si nyambut, kinang ayat dah nak tak ayat hadis si nyambut
Kan tambah mantap dong. Yo baru ustaz paling hikmah yang paling mengetahui perasaan umat. Inilah ustaz pemersatu umat. Ya, ada wal harir, dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Kain sutra yang terbuat dari ulat sutra asli, bukan sarung yang harga 35.000 itu kemudian ditulis merek sutra, bukan itu ya. Baik. Dan wallahu alam, saya dan beberapa guru saya yang pernah melewati hadis ini seumur hidupnya belum pernah melihat kain sutra. Waktu itu Syekh Abdurrahman Al-Adi rahimahullah membahas hadis tentang kain sutra. Beliau menyebutkan siapa yang pernah melihatnya. Maka ada seorang menjawab, saya pernah melihatnya di Rusia. Waktu itu kurang lebih 20 tahun sebelumnya ketika dia mengucapkannya. Ya. Ketika dia mengucapkan hal tersebut. Dia pernah melihat di Rusia yang terbuat dari asli ya, dari ulat sutra. Wallahu alam. Orang-orang tua kita, orang-orang kaya Banda Aceh pernah lihat kain sutra asli? Ada di Indonesia? Hah? Kain sutra asli dari ulat sutra, Pak. Pernah lihat, Pak? Pernah? Pernah, Pak? Berapa harganya? Itu kain yang luar biasa, ya. Tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz ini membolehkan kok musik. Ya, berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi tersebut. Dialah salah satu orang yang diberitakan oleh Nabi yang akan menghalalkan musik dari umatku. Para sahabat ijma', para tabi'in ijma'. 4 mazhab sepakat haram musik. Hanabah dawali musiknya. Kalau belum bisa tinggalkan, istighfar, jangan mempermainkan hukum Allah. Ya. Istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu oleh Allah untuk meninggalkannya. Hukum Allah yang A tetap A walaupun kita belum bisa meninggalkannya. 4 mazhab sepakat haram. Oh Ustadz, ini musik Islami. Kalau ada musik Islami berarti ada pula prostitusi Islami. Karena Nabi menyebutkan hukum musik berbarengan dengan zina. Oke, kalau demikian berarti boleh juga prostitusi Islami. Bagaimana Pak Ustadz prostitusi Islami? Tempat diskotiknya ditulis ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Masuk solawatan dulu, malam Jumat yasinan. Diskotik Islami. Jadi halal berarti. Iya. Dan kira-kira andai kata para sahabat bernyanyi di masa itu, Abu Bakar, kira-kira lagu apa yang akan beliau nyanyikan? Kasidah, dangdut, rock, jazz, ataukah yang lain? Kira-kira apa jamaah? Pasti bukan seperti lagu masa sekarang, pasti lagu-lagu yang bermanfaat, tapi diharamkan oleh Nabi. Dan tiada di antara mereka yang melakukannya. Apakah musik itu sudah ada di masa Nabi? Ada. Ada. Dan profesi menyanyi di masa Nabi adalah profesi yang sangat hina. Orang-orang merdeka tidak akan melakukannya. Jangankan manusia yang merdeka, budak sahaya saja tiada yang melakukannya kecuali budak sahaya yang wanita. Dan budak sahaya yang sudah berprofesi sebagai penyanyi di masa jahiliyah, di mata Abu Lahab CS, jadi jatuh harganya. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud atau di As-Sunan dari sahabat Imran bin Husain, Nabi menyatakan la yakunu fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan terjadi pada umat ini hujan dengan benda yang keras, batu atau kain semisal dengannya. Akan terjadi di umatku nanti maskhun, perubahan bentuk, dirubah bentuknya oleh Allah. Wa qadfun wa khasfun, seringnya terjadi gempa bumi, tanah dimasukkan ke dalam secara tiba-tiba oleh Allah. Berdiri salah satu seorang sahabat Nabi berkata, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Kira-kira kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, idza dhaharatil qainat, apabila sudah bermunculan biduan-biduan, wanita-wanita penyanyi. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa al-qainat di masa dahulu adalah budak sahaya wanita yang menyanyi. Kalau sekarang penyanyi menjadi profesi yang luar biasa, di mana dia turun, fan-nya akan lari ngejar dia minta tanda tangan. Bapak ego lagi tanda tangan. Ya, tanda tangan di baju, tanda tangan di kopiah, ya, selfie bareng. Di masa jahiliyah, jangankan secara kacamata Islam, di mata Abu Lahab CS saja penyanyi itu cukup hina. Saking hinanya, budak sahaya saja tidak mau melakukannya, kecuali budak sahaya wanita. Dan kalau dia sudah berprofesi penyanyi, harganya turun di pasar. Hancur harganya. Ya. Harga di pasar, dia jatuh.
Kata Nabi, kalau ini sudah tersebar, wasyuribatil khumur, khamar-khamar itu mudah didapatkan, wal ma'azif, dan tersebar musik di mana-mana. Tunggu 3 hal yang di atas tadi akan terjadi, dan sebagainya sudah kita lihat. Bahkan semuanya sudah kita lihat, serta kita rasakan jamaah. Ini jawaban terkait musik. Sudah habis waktunya.